Baik, sudah masuk ke Zoom semua ini anak-anaknya? Sudah, Ibu. Suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Baik, di pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang masih sama ya dengan materi pertemuan kemarin. Kita sekarang ini udah pertemuan keberapa ya? Pertemuan dua, Bu. Oh iya, pertemuan kedua ya. Kita masih sama babnya yang kemarin, masalah pada siswa dan penyelesaiannya. Tapi sebelumnya saya mau nge-review dulu ya, mau review materi kita kemarin, saya mau ngecek kalian coba. Kemarin kita udah ngebahas materi apa ya? Ada yang tahu coba? Jawab, Bu. Kemarin kita membahas mengenai masalah yang dihadapi anak dalam perkembangannya. Ya, ada berapa masalah? Ada berapa masalah dan apa saja masalahnya? Izin menjawab kembali, ada 4 permasalahan yang dihadapi, yaitu Ya, out of flow, bad habit, maladjustment, sama pause playing delay. ya. Ada out of law, bad habit, maladjustment, dan post play. Ada yang bisa menyebutkan contoh-contoh dari out of law itu seperti apa? Izin menjawab, mungkin susah belajar, Ya, kemudian susah menjalankan perintah. Iya masih paham ya, masih ingat materi yang pertemuan kemarin. Kita langsung lanjut saja ke materi berikutnya. Pertemuan kita kali ini yaitu kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak. Sudah saya kirimkan PowerPoint-nya di grup kelas ya. Tinggal kalian buka saja. Jadi yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak itu ada 3. Yang pertama ada keluarga, teman sebaya, dan sekolah. Nah, keluarga ini merupakan tempat ternyaman dan juga tempat sebagai pertumbuhan perkembangan anak sejak usia dini. Di dalam keluarga, anak belajar dari orang tua, begitu juga sebaliknya, orang tua belajar dari anak. Maka dari ketika orang tua menjalin hubungan yang hangat dan memperhatikan segala perilaku pada anaknya, nah, hal ini akan menjadikan anak merasa lebih diperhatikan dan dapat menimbulkan rasa percaya diri di lingkungan keluarga, juga dapat menghindari beberapa hal negatif, misalnya salah dalam pergaulan, depresi, dan merasa kesepian, seperti itu. Oleh karena itu, peran lingkungan keluarga ini dalam pendidikan karakter anak sangat penting, termasuk dalam perkembangan moral anak di zaman sekarang. Karena di masa sekarang ini, perkembangan moral anak terhadap orang tua maupun orang lain itu sangat menurun drastis ya. Kayak seperti banyak kita temui kasus-kasus rusaknya moral pada anak-anak masa kini. Nah, contohnya seperti apa? Ada yang tahu mungkin? Mungkin Menurunnya moral anak. Contoh kasus-kasus di sopan dalam lingkungan keluarga. Menurunnya moral harus baik, maaf ya tadi sinyalnya sedikit buruk di sini. Lanjut ya, tadi Ibu akan memberikan contoh-contoh kasus di dalam lingkungan keluarga. Rusaknya moral pada anak di lingkungan keluarga itu seperti tadi orang tua seringkali dikalahkan oleh kemauan anak. Kemudian bahkan ada juga yang berani membentak, anak berani membentak, berbicara kasar, dan tidak mempunyai sopan santun kepada orang tua, melawan perintah orang tua, dan lain sebagainya ya. Kemudian, maka dari itu kita sebagai calon orang tua nanti, kita harus dapat melindungi, mendidik, dan membimbing anak-anak kita, agar anak-anak kita mempunyai karakter yang baik di dalam lingkungan keluarga maupun di luar lingkungan keluarga. Nah, yaitu dengan bagaimana caranya? Dengan cara menanamkan karakter pada setiap anak, seperti memberi contoh keteladanan kepada anak, melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik, seperti mengingatkan untuk
selalu berdoa di setiap melakukan kegiatan atau aktivitas. Kemudian kita juga bisa mengajak anak bermain bersama, mendengarkan keluh kesah anak. Jangan membiarkan anak memendam perasaannya sendiri. Kemudian kita juga bisa membacakan cerita-cerita yang menarik serta cerita yang mengandung nilai-nilai positif yang dapat diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita lanjut membahas yang kedua, faktor yang kedua yaitu teman sebaya. Nah, konteks sosial di luar lingkungan keluarga pada anak-anak adalah teman sebaya. Pada teman sebaya inilah anak memperoleh informasi dan perbandingan tentang dunia sosialnya. Sejak kecil, anak perlu berinteraksi dengan berbagai banyak orang. Maka dari itu kayak kalau misalkan nanti kita punya anak nih, kita bawa anak kita ke tetangga yang punya anak sebaya dengan anak kita ya, supaya mereka bisa berinteraksi sejak kecil, seperti itu. Nah, terutama teman sebaya lah ya. Jadi itu secara garis besar teman sebaya berguna untuk perkembangan bersosialisasi, kematangan emosi, melatih komunikasi, memperkaya pengalaman, belajar hal baru, dan bisa menyampaikan apa yang mereka inginkan. Karena itu anak perlu dilatih bermain bersama dengan teman sebayanya. Guna untuk apa? Untuk bersosialisasi sejak dini. Jika anak tidak pernah bermain dengan teman-temannya, maka dia akan tumbuh menjadi pribadi yang tertutup dan tidak bisa berinteraksi dengan banyak orang atau tidak bisa bergaul ya. Nah, kemudian kenapa anak dari sejak dini harus bisa bersosialisasi? Karena nanti pada saat dewasa kita juga akan dihadapkan dengan banyak orang kan, ketika anak mulai sekolah, kemudian nanti ketika kita sudah dewasa kita bekerja, di dalam pekerjaan akan berinteraksi dengan banyak orang. Jika tidak terbiasa sejak dini, maka kita bisa menjadi pribadi yang tadi seperti tertutup. Nah, maka itu harus bisa dibiasakan sejak dini seperti itu. Dan tidak semua anak juga bisa berinteraksi ya. Tidak semua anak bisa mampu menyesuaikan diri dengan baik. Ada anak yang pendiam, ada anak yang kurang percaya diri, sehingga dia memilih untuk lebih sering menyendiri. Namun anak yang pendiam dan kurang percaya diri akan lebih terbuka ketika teman yang lain mengajaknya untuk bermain bersama, maksudnya kayak perlu tarikan gitu ya. Sehingga anak yang pendiam akan lebih ceria dan lebih mampu untuk menyesuaikan diri berkat dukungan dari teman sebayanya. Nah, perlu diketahui juga ya, teman sebaya ini memberikan pengaruh dampak positif, ada pula memberikan pengaruh dampak negatif. Nah, anak juga bisa mendapatkan pengaruh buruk dari teman-temannya yang menyangkut sosial emosional ini ya. Misal saja tiba-tiba anak menangis sepulang sekolah karena diejek oleh teman-temannya atau kita biasa menyebutnya bullying ya. Nah, ini yang ketahuan nih sering ngebully teman-temannya nih, jangan-jangan. Contohnya, misalkan nih diejek teman-temannya, misalkan memiliki tubuh yang gemuk atau rambut keriting seperti itu. Nah, hal ini akan membuat anak menjadi pribadi yang pendiam dan tidak percaya diri. Kenapa? Karena dia diajak, jadi dia tidak percaya diri. Dia biasanya lebih suka untuk bermain sendiri ya dibanding bergabung dengan teman-temannya. Karena teman-temannya nakal tadi juga itu, makanya ada dampak positif dan negatifnya dari teman sebaya. Tergantung kita ya, kita sebagai yang dewasa, makanya penting bagi kita nanti menjadi calon orang tua atau menjadi calon guru di sekolah untuk selalu memperhatikan perkembangan anak-anak kita. Terlebih menyangkut hubungan dengan teman-teman sebayanya. Nah, jika ada seorang anak yang berperilaku menyimpang seperti tadi, melakukan bullying atau ya body shaming atau semacamnya itu, maka kita sebagai guru atau orang tua harus segera mengatakan, memberitahu secara perlahan ya, jangan memarahi langsung marahi seperti itu. Memberitahu bahwa itu bukanlah perbuatan yang baik. Nah, kenapa harus diberitahu? Karena supaya anak mengerti bahwa itu perbuatan yang tidak benar dan supaya anak segera merubah perilakunya. Nah, jika tidak, maka perilaku buruk anak tersebut akan terus berlanjut karena dia tidak diberitahu kalau itu adalah hal yang salah dan tidak menutup kemungkinan juga akan ditiru oleh anak-anak yang lain gitu. Kemudian kita lanjut ke faktor ketiga ya. Setelah tadi ada keluarga, teman sebaya, dan kemudian ada sekolah. Nah, sekolah ini merupakan lingkungan pendidikan formal. Kenapa dikatakan lingkungan pendidikan formal? Karena di sekolah ini terlaksana serangkaian kegiatan terencana dan terorganisasi, termasuk kegiatan dalam proses belajar mengajar di kelas. Nah, sekolah dapat mengembangkan dan meningkatkan pola pikir anak karena di sekolah mereka belajar bermacam-macam ilmu pengetahuan seperti IPA, IPS, matematika, dan lain sebagainya. Jadi lingkungan sekolah ini merupakan lingkungan yang berpengaruh kedua setelah lingkungan keluarga. Dan adapun keberhasilan proses pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh sebuah proses atau lingkungan sekolah saja, melainkan lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat juga menjadi faktor penting penunjang keberhasilan tersebut. Seperti itu.
Tadi ada lingkungan, ada faktor keluarga, teman sebaya, dan sekolah. Nah, kita sudah mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak di pertemuan kali ini. Apakah ada yang mau ditanyakan terkait materi yang sudah saya jelaskan tadi? Atau Sejauh, saya terlalu cepat yang menjelaskannya? sejauh ini belum ada pertanyaan, Bu, cukup mudah untuk dipahami. Oh, baik. Sudah paham ya. Yang lain bagaimana? Atau ngantuk? Pada tidur ya? Yang off cam. Sudah cukup, Bu. Ada off cam nih. Nah, baik, sepertinya sudah pada paham semua ya. Kalau gitu, Ibu mau sebelum menutup materi kita, pertemuan kita kali ini, Ibu mau review dulu ya, mau cek kalian lagi, pas sudah paham atau belum. Coba tadi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak, ada berapa coba faktor-faktornya? Ada yang bisa menyebutkan? Izin menjawab, Bu, ada 3. Ya, betul, Faiza. Nah, ada 3. Ini sebutkan coba saja faktor-faktor, 3 faktor tersebut. Izin menjawab, Bu. Ya. Faktornya itu ada teman sebaya, keluarga, dan sekolah. Ya, betul. Berarti kalian sudah paham ya. Nah, karena sudah paham, maka Ibu tutup saja, tidak ada yang bertanya juga. Baik, pertemuan kali ini sudah cukup. Ibu sudahi. Habis ini kalian istirahat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.